Selamat datang! Yuk kita mulai sebuah perjalanan seru ke jantung salah satu negara paling beragam di dunia, Indonesia. Kita akan lihat bareng-bareng gimana ribuan tradisi yang kelihatannya beda banget ternyata bisa menyatu dan membentuk satu identitas nasional yang luar biasa kuat. Oke, kita mulai dari sini. Coba lihat angka ini. 700 lebih. Kira-kira ini angka apa ya? Ini adalah jumlah bahasa daerah yang ada di seluruh Indonesia. Betul, lebih dari 700. Dan ini teman-teman, baru pemanasan aja loh. Terus gimana ceritanya satu negara bisa punya budaya sebanyak itu? Nah, jawabannya ada di fondasinya. Identitas nasional Indonesia itu bukan tunggal, tapi lebih mirip sebuah mozaik raksasa yang super indah yang kepingannya adalah ratusan budaya lokal yang udah tumbuh dari generasi ke generasi. Perhatiin deh, dua kata kunci di sini. Tumbuh dan berkembang. Ini penting banget. Artinya, budaya di Indonesia itu bukan barang antik yang dipajang di museum aja. Bukan. Budaya kita itu hidup, dinamis, dan terus berevolusi sampai detik ini juga. Punya warisan sekaya ini pastinya muncul pertanyaan, kenapa sih kita harus repot-repot menjaganya? Jawabannya ternyata jauh lebih dalam dari sekedar melestarikan peninggalan masa lalu. Jadi, ada 4 pilar utama kenapa pelestarian budaya ini krusial banget. Pertama, ini adalah jati diri kita, identitas bangsa. Kedua, ini adalah warisan yang tak ternilai harganya buat anak cucu kita nanti. Ketiga, ini cara kita menunjukkan rasa hormat kepada para leluhur. Dan yang keempat, ini yang paling penting. Budaya-budaya inilah yang jadi fondasi persatuan kita. Oke, siap? Tur akbar kita sekarang benar-benar dimulai. Yuk kita jelajahi pemandangan dan suara kepulauan ini. Kita awali dari adat istiadat dan pakaian yang jadi ciri khas tiap-tiap daerah. Nah, kalau mau bener-bener ngertiin Indonesia, kita harus paham dulu konsep adat istiadat. Ini bukan sekedar tradisi biasa ya. Anggap aja ini semacam aturan tak tertulis yang udah mendarah daging, diwariskan turun-temurun, dan jadi panduan hidup masyarakat sehari-hari. Contohnya? Luar biasa beragam. Di Bali, kita bisa lihat upacara ngaben yang megah dan penuh warna. Terus kita terbang jauh ke Tanah Toraja di Sulawesi. Di sana ada upacara pemakaman yang super unik dan rumit yang mencerminkan pandangan mereka tentang kehidupan setelah kematian. Selanjutnya, kita lihat gimana identitas ini diekspresikan secara visual. Lewat pakaian adat, setiap suku bangsa punya cara keren buat nunjukin siapa diri mereka. Kita mulai dari yang mungkin paling dikenal, kebaya dari Jawa. Blus yang anggun dan elegan ini bukan cuma pakaian, tapi udah jadi simbol keanggunan wanita Indonesia di momen-momen paling istimewa. Dari Jawa kita pindah ke Sumatera Utara untuk ketemu ulos. Wah, ini jauh lebih dari sekedar kain loh. Setiap motif dan warnanya punya makna filosofis yang mendalam, yang menemani orang Batak dari lahir sampai meninggal. Dan sekarang kita ke Sulawesi Selatan, ada baju bodo. Percaya nggak, ini adalah salah satu busana tradisional tertua di Indonesia. Desainnya yang kelihatan simpel justru membuatnya sangat khas dan gampang dikenali. Tur, kita lanjut lagi ya. Dari yang kita lihat, sekarang kita masuk ke yang kita dengar dan rasakan, seni pertunjukan dan musik. Disinilah denyut nadi komunitas dan kebersamaan orang Indonesia terasa paling kencang. Dan lihat deh betapa bedanya satu sama lain. Ada gerakan super cepat dan kompak, tari saman di Aceh. Terus ada paduan suara dramatis, cak-cak-cak dari tari kecak di Bali. Belum lagi kisah-kisah epik dari bayangan wayang kulit di Jawa, sampai topeng raksasa mistis dari Reok Ponorogo. Keren banget kan? Keragaman ini juga terdengar jelas di musiknya. Coba deh bayangin alunan gamelan Jawa yang magis dan menenangkan. Bandingkan dengan petikan dawai sasando dari NTT yang suaranya khas banget, atau hentakan kolintang dari Sulawesi Utara yang riang. 3 suara yang sangat sekali berbeda, tapi semuanya Indonesia. Dari seni yang kita dengar dan lihat, sekarang kita beralih ke tradisi yang bisa kita sentuh dan bahkan kita cicipi. Arsitektur dan tentu saja kuliner. Arsitektur rumah adatnya aja udah nunjukin identitas yang kuat. Coba lihat atap joglo di Jawa Tengah yang megah. Terus ada rumah gadang di Sumatera Barat yang atapnya melengkung gagah seperti tanduk kerbau. Dan atap tongkonan di Sulawesi Selatan yang bentuknya unik seperti perahu. Ini bukan sekedar bangunan, tapi jantung dari komunitas. Dan ya, kita nggak bisa ngelewatin makanan. Di Indonesia, setiap hidangan itu punya cerita, punya filosofi, dan pastinya kaya akan perpaduan rempah-rempah yang luar biasa. Tentu kita harus mulai dari sang juara dunia,
Rendang dari Sumatera Barat. Daging yang dimasak berjam-jam dengan bumbu rempah ini bukan cuma jadi favorit lokal, tapi sering banget disebut sebagai salah satu makanan paling enak di dunia. Lalu kita ke Yogyakarta, ada gudeg. Bayangin deh, nangka muda yang dimasak sampai super lembut, dengan rasa manis dan gurih yang khas. Rasanya itu Jogja banget. Dan jangan lewatkan pempek dari Palembang. Kue ikan yang kenyal dan gurih, digoreng, terus disiram pakai kuah cuko yang rasanya nano-nano. Manis, asem, dan sedikit pedas. Wah, perpaduan yang sempurna. Kita udah lihat begitu banyak warna dan corak budaya yang berbeda-beda. Sekarang, mari kita cari tahu apa sih benang merah yang menyatukan itu semua, termasuk keyakinan yang beragam, menjadi satu kain kebangsaan yang utuh. Dan inilah salah satu perekatnya yang terkuat. Di Indonesia, perayaan seperti Nyepi, Waisak, Idul Fitri, sampai Natal itu bukan cuma dihormati, tapi seringkali dirayakan bersama-sama. Inilah bukti nyata persatuan dalam perbedaan, cerminan toleransi yang hidup dan nyata. Kita akhiri perjalanan kita di sini dengan sebuah pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Bagaimana bisa ribuan tradisi yang sangat berbeda ini tidak saling menghancurkan, tapi justru saling menguatkan untuk membentuk satu bangsa? Jawabannya ada di dalam jiwa Indonesia itu sendiri. Sebuah bukti hidup dari kekuatan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jiwa.